Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yuniar Sakinah Waliulu, Esos MIKOM. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yakni Teori Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 2 tahun akademik genap dan memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Teori Komunikasi adalah Teori Komunikasi merupakan mata kuliah yang memperkenalkan berbagai teori komunikasi yang mendasari praktek komunikasi dalam berbagai konteks, mulai dari konteks komunikasi interpersonal hingga komunikasi massa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan berbagai teori komunikasi dasar dan terapan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan dan menerapkan teori-teori komunikasi untuk menganalisis praktek komunikasi dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan berbagai konsep teori komunikasi untuk menganalisis dan merumuskan solusi dari berbagai permasalahan komunikasi dan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memiliki kemampuan menggunakan keterampilan komunikasi untuk membangun hubungan dengan komunitas media, pemerintah, dan publik terkait. Metode pembelajaran mata kuliah teori komunikasi adalah yang pertama, kuliah interaktif, yang kedua diskusi, ketiga case method, dan yang keempat project based learning. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah teori komunikasi yakni partisipasi 15%, tugas 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut akan ditampilkan video proses perkuliahan yang dilakukan secara offline atau luring dalam kelas pada pertemuan ke-6 dari mata kuliah Teori Komunikasi. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang pertama, definisi dan klasifikasi kelompok, kedua, gaya komunikasi dalam kelompok, ketiga, teori dramatisme, dan yang keempat, teori pencapaian kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Rekan-rekan mahasiswa hari ini sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Teori Komunikasi. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Sebelum kita beranjak ke pertemuan ke-6, kalau teman-teman semua ingat di pertemuan ke-5 minggu lalu kita sudah banyak diskusi terkait model dan teori tentang relationship development dalam konteks komunikasi interpersonal. Ya, di dalamnya kita sudah banyak diskusi terkait ada teori pengurangan ketidakpastian. Yang kedua ada teori penetrasi sosial. Yang ketiga teori pertukaran sosial. Dan yang keempat adalah teori relasional dialektika. Nah, sebelum beranjak ke pertemuan ke-6, Ibu mau tahu nih, siapa yang masih ingat apa itu asumsi teori dari pengurangan ketidakpastian? Silakan Zevanya. Ya, yang dimana itu seseorang merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian, terutama dalam interaksi untuk bertemu orang baru. Nah, di sana pasti mereka akan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian tersebut melalui komunikasi. Baik, benar. Berikutnya, ada yang masih ingat asumsi teori penetrasi sosial? Ayo, Bu. Silakan Laila. Oke. Jadi teori penetrasi sosial atau social penetration theory adalah hubungan interpersonal yang dimana melakukan komunikasi dangkal ke hubungan komunikasi personal atau komunikasi yang lebih intim, yang dimana melakukan melalui proses pengungkapan diri. Oke, baik, berarti Ibu tarik kesimpulan bahwa kalian semua paham tentang relationship development dan teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Maka dari itu di pertemuan ke-6 kita akan lanjut terkait komunikasi kelompok. Jadi kita akan melihat definisi, klasifikasi, dan teori komunikasi yang berada dalam konteks komunikasi kelompok. Nah,
seperti yang diketahui, pengertian komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih. Nah, perlu digarisbawahi ya, 3 orang atau lebih. Berarti ini saja sudah berbeda dengan pengertian dari komunikasi antar pribadi. Kalau komunikasi antar pribadi itu proses komunikasinya terjadi antara 2 orang ya. Tapi kalau di kelompok dia 3 orang atau lebih dalam satu kelompok di mana anggotanya berinteraksi secara tatap muka. Ya, dengan tujuan, tentu ada tujuannya ketika berinteraksi dalam sebuah kelompok. Dan juga komunikasi kelompok melibatkan komunikasi interpersonal. Jadi bukan berarti ketika kita berkomunikasi secara kelompok kita mengabaikan komunikasi interpersonal, tidak. Tetapi ketika berkomunikasi secara kelompok, secara tidak langsung ada kaitannya dengan praktek komunikasi interpersonal ya, tetapi dalam suasana yang lebih terstruktur dengan kesadaran akan tujuan bersama. Jadi ketika kalian berada dalam satu kelompok, interaksinya bisa antar personal ya, antar pribadi, tetapi saling mengerti, saling paham, saling sadar bahwa ada tujuan yang dicapai bersama. Misalnya, ketika kalian ditugaskan oleh ibu untuk membuat kelompok dan mendiskusikan, itu kalian mungkin akan secara komunikasinya baik, komunikasi kelompok dan juga komunikasi interpersonal. Tetapi kalian masing-masing individu di dalam kelompok secara sadar bahwa ketika berkomunikasi ini tujuannya ada, yaitu mengerjakan tugas dari Ibu Uni supaya dapat hasil yang baik dan nilai yang baik ya. Jadi secara sadar komunikasinya. Nah, selanjutnya dalam konteks komunikasi kelompok ada 2 tanda psikologi yang paling umum. Ada yang namanya konformitas dan fasilitasi sosial. Nah, konformitas ini dia merujuk pada kecenderungan anggota kelompok untuk menyelaraskan perilaku dan pendapatnya ya supaya sesuai dengan norma dan sesuai dengan harapan ya, harapan di dalam kelompok. Jadi kalau misalnya di dalam kelompok kalian tipe yang introvert ya, bahasa anak sekarang ya, introvert. Ketika kalian ada di dalam kelompok, kalian akan cenderung menyamakan perilaku kalian dengan pendapat kalian. Yang tadinya kalian introvert tapi di dalam kelompok itu memaksa kalian untuk ekspresif, memaksakan kalian untuk harus ekstrovert. Nah, itu adalah upaya-upaya kalian untuk menyelaraskan perilaku kalian dan pendapat kalian supaya apa yang menjadi tujuan kelompok dapat tercapai. Konformitas yang kedua, fasilitasi sosial. Nah, fasilitasi sosial ini dia mengacu pada peningkatan kinerja atau perilaku individu dalam kelompok karena kehadiran orang lain. Ya, terutama jika tugas yang dilakukan adalah sesuatu yang dikuasai dengan baik. Maksudnya apa? Contohnya seperti apa? Misalnya, Ibu kasih contoh, misalnya Angelina ini seorang penari. Dia ahli ya, berarti ya, itu passion, latihan terus ya, berarti ahli, penari. Nah, ketika dia lagi ada perform, terus teman-temannya datang nonton, pasti dia akan lebih semangat. Ya, dia akan lebih semangat. Begitupun dengan atlet. Kalau ada teman kalian yang atlet, terus dia ada perlombaan, terus kalian datang mendukung dia, support dia. Ketika kehadiran kalian dia lihat, itu akan sangat membantu dia untuk meningkatkan kinerja dan perilakunya. Dia mau menampilkan yang terbaik. Semangatnya ada, mendorong semangat ya. Jadi dalam komunikasi kelompok paling tidak ada 2 tanda psikologi yang umum, yaitu konformitas dan fasilitasi sosial. Baik. Nah, kita lihat nih. Biasanya dalam kelompok pasti ada klasifikasi kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Pada kelompok deskriptif, dia mengklasifikasi kelompok berdasarkan bagaimana kelompok tersebut terbentuk secara alami. Ketika kalian lahir, kelompok deskriptif kalian adalah keluarga. Ketika kalian ada di dalam satu lingkungan, berteman, berarti secara alami kelompok deskriptif kalian adalah teman sebaya, ya. Jadi pada kelompok deskriptif itu dia mengklasifikasi kelompok berdasarkan bagaimana kelompok tersebut terbentuk secara alami. Langsung rumah tetangga karena berdekatan, langsung tiba-tiba jadi teman bermain, teman sebaya. Ya, ketika lahir tiba-tiba kalian punya keluarga, itu adalah contoh dari kelompok deskriptif karena terbentuk secara alami.
dia beda lagi dengan kelompok preskriptif. Kalau kelompok deskriptif dia terbentuk secara alami, pada kelompok preskriptif dia mengklasifikasi kelompok berdasarkan langkah-langkah logis yang perlu diikuti oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Jadi kalau tadi deskriptif dia terbentuk secara alami, pada kelompok preskriptif dia tidak terbentuk secara alami, dia terbentuk berdasarkan langkah-langkah logis. Ya. Contohnya seperti apa? Diskusi. Ya. Diskusi, forum, kayak September kemarin Prodi Ilmu Komunikasi bikin buat kegiatan konferensi internasional. Nah, itu kelompok ketika datang untuk konferensi itu adalah salah satu contoh kelompok preskriptif karena dia terbentuk berdasarkan langkah-langkah logis. Yang datang hanya yang mendaftar. Ada langkah-langkah logisnya seperti itu. Oh, yang datang mendaftar. Terus yang presentasi di dalam diskusi konferensi tersebut adalah orang-orang yang mendaftar untuk jadi presenter misalnya, ya. Selanjutnya kita lihat lagi klasifikasi kelompok berikutnya. Ada kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Nah, kelompok keanggotaan ini anggota-anggotanya dia berada secara administratif dan fisiknya menjadi anggota kelompok itu. Misalnya apa? OSIS, ya kan? Ketika kalian berada dalam satu organisasi seperti BEM atau ketika kalian ada di jadi anggota di UKM tertentu di Universitas Patimura, nah itu secara tidak langsung kalian ada dalam klasifikasi kelompok keanggotaan, ya. Selanjutnya ada kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini kelompok yang menjadi contoh atau acuan bagi seseorang dalam membentuk sikap dan perilaku. Contohnya apa? Contoh paling sederhananya. Tiba-tiba misalnya Naila, Laila, Angelina, Dewi tiba-tiba suka Jennie Blackpink. Ya. Acuannya adalah Jennie Blackpink. Acuan lifestyle-nya, gaya berpakaiannya, make up-nya, ya. Cara bicaranya, langsung genre musiknya. Nah, itu secara tidak langsung kalian berempat itu sudah masuk dalam kelompok acuan. Karena ada seseorang yang menjadi acuan kalian, ya. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Baik. Nah, selanjutnya klasifikasi kelompok yang berikut ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, pada kelompok primer itu hubungannya lebih akrab, ya, lebih hangat, ketemunya lebih intens, lebih pribadi. Nah, sedangkan kalau kelompok sekunder itu ditandai dengan hubungan yang lebih formal, ya, dan berorientasi pada tujuan. Nah, kita lihat kriterianya. Kalau dari kriteria sifat hubungan, kelompok primer itu dia lebih akrab, dia lebih personal, lebih intens, ya. Alhasil topiknya pun pasti lebih topik-topik yang lebih intens, topik-topik yang lebih intim, ya. Kalau kelompok sekunder dia sifatnya formal dan sementara, ya, berbeda dengan kelompok primer. Pada kriteria interaksi, nah kalau kelompok primer itu pasti lebih mengutamakan interaksi tatap muka. Jadi lebih sering ya tatap muka. Sedangkan kalau kelompok sekunder itu dia berorientasi pada tujuan. Jadi ada tujuan. Ketika kelompok primer itu interaksinya tidak berorientasi pada tujuan. Ketika kalian kumpul dengan teman-teman kalian, tidak mungkin dari awal kalian berteman itu sudah punya tujuan tertentu. Berorientasi pada tujuan, tidak, ya. Nah, kriteria tujuan, kalau kelompok primer, dia tidak selalu berorientasi tujuan yang spesifik. Seperti yang tadi Ibu bilang. Ketika kalian membentuk pertemanan, ya, lingkaran pertemanan, istilahnya bahasa sekarang apa? Squad ya. Nah, itu tidak mungkin langsung kalian sudah menaruh, oke, orientasinya saya kelompok ini pokoknya harus jadi kelompok yang begini. Kalau kelompok sekunder, rekan kerja, teman-teman di organisasi. Nah, apakah bisa dari kelompok sekunder menjadi kelompok primer? Bisa, ya. Ketika kalian misalnya menjadi rekan kerja atau menjadi anggota sebuah organisasi, tiba-tiba tanpa sadar kalian juga akan membentuk kelompok primer, ya, karena pertemanannya akan mengerucut lagi, ya, lebih intens lagi dari segi komunikasinya, sifat hubungannya yang tadi berorientasi pada tujuan formal, tapi ketika jadi kelompok kecil lebih hangat, lebih akrab, ya, seperti itu. Nah, berikutnya timbul lagi nih pertanyaan, pentingkah komunikasi dalam kelompok? Penting. Oke, baik. Ada yang mau kasih pendapatnya?
Silakan Firdaus. Komunikasi dalam kelompok kalau menurut saya itu sangatlah penting. Kenapa? Karena di dalam sebuah kelompok, saya percaya bahwa terdapat tujuan yang baik yang ingin mereka raih. Maka dari itu, komunikasi hadir sebagai jembatan penghubung terhadap orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut, agar mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa saling memberikan saran dan masukan untuk mereka bisa sama-sama raih apa yang mereka mau. Baik, bagus sekali. Nah, terima kasih Firdaus. Selanjutnya, kita lihat gaya komunikasi ya di dalam kelompok. Nah, biasanya gaya komunikasi ini dia bisa juga dalam konteks komunikasi kelompok dan juga konteks komunikasi organisasi ya. Jadi ada gaya komunikasi yang pertama adalah controlling. Ya, gaya komunikasi di mana mengendalikan komunikator, ketua kelompok tersebut mengendalikan ya. Ditandai dengan satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku anggota kelompoknya. Ya, namanya juga controlling. Jadi pasti di mana usaha-usaha seseorang untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku anggota-anggota kelompoknya. Ya, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Ya, paham sampai sini? Paham. Selanjutnya kita lihat. Hari ini tadi di awal Ibu sudah bilang kita akan melihat dua teori dalam konteks komunikasi kelompok, yaitu ada teori dramatisme dan teori pencapaian kelompok. Baik, di teori dramatisme pasti kata ini tidak asing bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dia dari kata drama, ya, tentu drama. Nah, asumsi dari teori dramatisme adalah dia menganggap hidup adalah drama. Ya, karena dia menganggap hidup adalah drama, otomatis kita yang sedang menjalankan hidup itu adalah tokoh, karakter. Kita adalah tokoh. Nanti karakternya bagaimana itu tergantung kalian. Kalian mau menjadi karakter yang seperti apa? Nah, kehidupan sendiri itu adalah panggung. Misalnya, kayak seperti ibu dosen. Ketika ibu berdiri di depan kelas untuk mengajar ke kalian, di depan kelas, ketika ibu berdiri di depan kelas itu adalah panggung. Ya, itu adalah panggung. Nah, jadi asumsi dari teori ini adalah hidup adalah drama. Karena hidup adalah drama, paling penting juga dia penggunaan simbol-simbol yang utama terjadi melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi ada faktor penggunaan bahasa, ya, terus ada faktor simbol-simbol. Simbolnya bisa bebas apa saja. Ya, nonverbal misalnya kalian memberikan simbol ketika foto, kalian memberikan simbol begini tadi ini, apa maknanya? Ya, ketika kalian foto simbolnya begini, apa maknanya? Nah, itu semua mendukung teori dramatisme, ya. Hidup adalah drama. Nah, contoh penerapan teori dramatisme yang pertama pada komunikasi interpersonal, ya. Pada komunikasi interpersonal itu salah satunya Ibu kasih contoh presentasi diri. Tanpa sadar kalau kalian misalnya datang ke kampus untuk ketemu sama Ibu di pertemuan ke-6 teori komunikasi. Kalian pilih mau pakai baju warna apa, kalian pilih make up-nya nanti bagaimana, kalian pilih nanti pakai sepatu apa, kalian pilih nanti lipstiknya warna apa. Itu semua adalah bentuk presentasi diri kalian. Bagaimana cara kalian menampilkan diri kalian di depan orang lain. Karena hidup itu adalah drama dan kalian adalah tokohnya. Jadi bagaimana kalian menciptakan karakter. Baik, paham ya? Gitu. Nah, berikutnya dramatisme juga ada dalam sastra dan film. Penggunaan simbol-simbol dalam sebuah karya sastra maupun film itu juga dia akan membentuk sebuah makna yang dramatis. Contoh. Misalnya, kenapa ada juga penelitian mahasiswa anak bimbing Ibu tentang video klip, salah satu video klip musik indie. Terus di hasil penelitiannya itu, dia juga menyajikan bahwa ada scene di menit keberapa, itu pemeran lelakinya, ya, pemeran lelakinya dia kasih bunga warna kuning kepada perempuannya. Ibu lupa warna bunga apa, katakanlah bunga mawar kuning. Nah, kenapa dari semua warna bunga mawar, kenapa yang dia kasih di dalam video klip itu adalah warna kuning dibandingkan misalnya warna merah? Karena ada lambang, misalnya lambangnya warna
Mawar kuning itu melambangkan pengkhianatan. Seperti itu. Ya. Melambangkan pengkhianatan. Jadi itu simbol-simbol seperti begitu itu juga mendukung teori, itu adalah salah satu contoh penerapan teori dramatisme dalam kehidupan, khususnya dalam sastra dan film. Sampai sini paham tentang teori dramatisme? Baik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi teori pencapaian kelompok. Nah, teori pencapaian kelompok ini dia menjelaskan bagaimana sebuah kelompok mencapai tujuan dengan melihat input dari anggota, variabel perantara, dan hasil kelompok. Kita jelaskan. Pada input dari anggota itu maksudnya pemahaman kalian, itu termasuk input dari anggota itu termasuk bagaimana pemahaman kalian. Ya, bagaimana pemahaman kalian terhadap pesan yang disebarkan dalam sebuah kelompok, terus bagaimana kalian bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, itu semua adalah input-input termasuk dalam input anggota. Ketika kalian ada dalam satu anggota, kalian benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik di dalam anggota tersebut, kalian proaktif, ya, produktif, terus juga kalian bisa diajak kerjasama di dalam kelompok tersebut. Nah, itu semua masuk dalam input dari anggota. Sedangkan kalau untuk variabel antara, kalau di variabel antara itu faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana input diterjemahkan menjadi hasil seperti struktur formal kelompok dan peran anggota. Seperti apa? Struktur. Ketika kalian ada dalam satu anggota, dalam satu kelompok, maaf, ketika kalian berada dalam satu kelompok, jelas ada strukturnya, ya kan? Kalian tahu ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa, divisi humas siapa, divisi kesekretariatan, divisi komunikasi visual dan media misalnya, definisi, banyak lagi definisi-definisi. Nah, struktur-struktur itu masuk dalam variabel perantara. Itu yang membantu bagaimana input anggota kalian akan bisa menciptakan output untuk kelompok. Nah, itu semua termasuk dalam output untuk teori pencapaian kelompok, ya. Jadi di teori pencapaian kelompok itu dia bilang bahwa kalau input anggota bagus, variabel perantara bagus, ya, mendukung, hasilnya pasti juga akan terlihat dari bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok dan bagaimana keberhasilan kelompok kalian di akhir, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya. Baik, silakan Salsa. Baik Ibu, jadi seringkali saya merasa bahwa komunikasi yang terjadi dalam kelompok itu menjadi tidak efektif. Kira-kira untuk menghindari hal tersebut, hal apa yang harus saya lakukan? Baik, pertanyaan bagus. Nah, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semuanya harus ingat bahwa dalam komunikasi kelompok itu ada kriteria keberhasilannya. Yang pertama, kejelasan pesan, ya. Supaya dalam kelompok itu berhasil, ya, komunikasinya berarti harus ada kejelasan pesan. Apa yang disampaikan oleh komunikator harus jelas. Kejelasan pesan itu mendukung, selain kata-kata, non-verbal juga harus mendukung, ya. Baik, selanjutnya ada kuis seperti biasa, ya. Seperti biasa di akhir perkuliahan pasti akan memberikan kuis. Pertanyaan pertama, apa tujuan dari komunikasi kelompok? Oke, silakan Intan. Tujuan dari komunikasi kelompok bisa beragam. Di antaranya, yang pertama berbagi informasi, kedua memecahkan masalah, ketiga mengambil keputusan, dan keempat bekerja sama agar kelompok bisa mencapai tujuan bersama. Baik, benar sekali. Oke, kuis yang kedua. Berikan contoh penerapan teori dramatisme dalam aktivitas sehari-hari. Oke, silakan Ega. Contoh penerapannya bisa kita lihat seperti di lingkungan kerja sebuah perusahaan, di mana seorang karyawan yang berbicara dengan atasannya memungkinkan dia berbicara menggunakan bahasa yang formal dan sopan, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa dipahami oleh atasannya. Berbeda juga dengan dia ketika dia berbicara dengan teman-teman atau karyawan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Betul sekali. Sip, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi pertama deskripsikan tentang kelompok saudara-saudari, organisasi, bisa UKM, bisa organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, keluarga, hubungan pertemanan, dan lain-lain sebagainya. Deskripsikan kelompoknya, terus
identifikasi gaya komunikasinya seperti apa. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal itu ya, ada 4 atau 5 yang tadi. Terus jelaskan dan jangan lupa paper dikumpulkan di Google Classroom pada hari Senin 10 Juli ya 2025 pukul 4 WIB. Jadi jam 4 itu semua tugas kalian sudah harus ada dalam Google Classroom ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri perkuliahan, Ibu ingin mengingatkan tugas proyek. Ya, sudah Ibu jelaskan di awal pertemuan kalau tugas proyek kita ini akan menjadi nilai proyek ujian tengah semester. Ya, dan Ibu sudah bagi kelompok kan? Oke. Nah, Ibu sudah bagi kelompok, kalian sudah dikelompokkan menjadi komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Nanti kalian buat video, di mana video itu kalian identifikasi terlebih dahulu, ya. Kasus-kasusnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, penerapan teorinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini sudah jelas tugas individu dan tugas kelompoknya, tugas proyeknya jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, maka Ibu akhiri kelas kita hari ini ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu di pekan depan. Oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan sampai ketemu di pekan depan ya. Baik, berikan aplaus untuk kita semua.